Puluhan warga Palestina halau serangan pemukim Israel di tepi barat. Puluhan warga Palestina dari kota Burqa di utara Nablus, tepi barat berhasil menghalau serangan sekelompok pemukim Israel pada Selasa malam 23 November. Tidak hanya menghalau, mereka juga mengusir para pemukim untuk pergi dari lokasi. Ghazan Dakal, seorang tokoh Palestina yang memonitor aktivitas pemukim Israel di tepi barat, mengkonfirmasi bahwa warga menyadari adanya aktivitas mencurigakan pada malam hari. Setelah diselidiki, ternyata sekelompok pemukim Israel berusaha menginvasi area dekat Nablus. Pasukan Israel juga mencoba menginvasi desa setelah terjadinya penyerbuan oleh sekelompok pemukim. Mereka menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah warga Palestina, ucap Douglas dilansir dari IMEK Rabu 24 November. Serangan serupa terjadi di Jalan Raya Nablus Jenin saat sekelompok pemukim Israel melemparkan batu ke arah mobil-mobil milik warga Palestina. Pasukan Israel juga dikabarkan mencoba memasuki area Shiloh At-Tahir di selatan kota Jenin yang kemudian memicu terjadinya unjuk rasa. Seperti di dekat Nablus, prajurit Israel juga dilaporkan menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah warga Palestina. Selama ini sekelompok pemukim Israel mencoba memasuki area yang dihuni masyarakat Palestina di tepi barat. Salah satu tujuan mereka adalah mendirikan kembali koloni Homs yang sudah dibubarkan pada 2005. Koloni Homs dibangun di atas tanah milik Palestina. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Palestina lainnya, termasuk Shiloh At-Tahir dan Al-Fadahumiyah. Mencekam Israel tembakan 2 rudal ke selatan Damaskus, 1 rudal berhasil ditembak jatuh. Sejak awal Perang Suriah pada tahun 2011, pasukan pertahanan Israel atau IDF telah melakukan ratusan serangan rudal dan juga serangan udara yang menargetkan basis Iran di negara itu. Damaskus telah berulang kali mengecam serangan itu. Suriah menyerukan masyarakat internasional meminta pertanggungjawaban rezim Zionis itu. Israel telah meluncurkan 2 rudal menuju pinggiran kota Damaskus dari arah dataran tinggi Golan yang diduduki, dengan salah satunya mengenai satu bangunan, papar laporan stasiun TV pemerintah sana pada Rabu pagi, 17 November 2021. Salah satu rudal musuh ditembak jatuh dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan, ungkap laporan sana. Tidak ada laporan korban jiwa, bangunan yang rusak dikatakan kosong. Serangan Israel terbaru dari Golan terjadi pada 3 November menyebabkan kerusakan material di pinggiran Damaskus, papar sana. Infrastruktur sedikit rusak dan 2 personel militer terluka dalam serangan oleh 4 jet tempur F-16 pada 30 Oktober lalu, ungkap pernyataan militer Rusia. Pengeboman itu dilakukan ataupun dilaporkan dari wilayah Israel di dekat dataran tinggi Golan tanpa melanggar wilayah udara Suriah. Israel awalnya merebut dataran tinggi Golan dalam Perang 1967 dan mencaploknya pada 1981. Namun Dewan Keamanan PBB menganggap Golan sebagai bagian dari Suriah. Dunia Islam gempar, Israel sebut Saudi tekan kontrak normalisasi diplomatik tahun depan. Pengkhianat? Menteri Kawasan Regional Israel Isawi Frech mengatakan bakal ada penandatanganan perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara negaranya dengan Arab Saudi pada tahun depan. Perjanjian juga akan diikuti dengan beberapa negara lain di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bagian sedang menunggu untuk menandatangani perjanjian, dan Israel berhubungan dengan hampir setiap negara bagian di kawasan itu, ungkap Frech seperti dilansir dari The Times of Israel pada Minggu 21 November 2021.
Menurutnya, perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel seharusnya turut menyertakan Palestina, namun pemerintah Palestina justru mengecam perjanjian ini. Perjanjian normalisasi dengan negara-negara Arab pada tahun lalu perlu melibatkan Palestina, impuhnya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Israel Ayelet Shaked menyatakan perluasan normalisasi hubungan dengan para negara-negara di Timur Tengah sejatinya mungkin saja dilakukan. Namun Amerika Serikat harus ikut berperan dalam menyeleksi sejumlah negara tersebut. Ada banyak potensi, tetapi banyak yang tergantung atau bergantung pada pengaruh pemerintahan Joe Biden. Pada akhirnya negara-negara ini berdamai bukan hanya karena mereka memiliki kepentingan untuk berdamai dengan Israel, tetapi juga karena mereka memiliki kepentingan dengan Amerika Serikat, kata Shaked. Sebelumnya, sinyal normalisasi hubungan telah diberikan oleh Amerika Serikat yang menyatakan ada perbincangan soal perjanjian antara kedua negara. Hal ini diungkapkan penasehat keamanan Amerika Serikat Jake Sullivan saat bertemu dengan Pangeran Mohammed bin Salman pada September 2021. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump dulu sempat membujuk Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Maroko untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Perjanjian itu dikenal dengan Kesepakatan Abraham. Tak cuma para negara di kawasan Timur Tengah, kabarnya Trump juga sempat menyebut Indonesia dan juga Mauritania sebagai negara Muslim yang bisa menormalisasi hubungan dengan Israel, namun belum ada tindak lanjut, ungkapnya. Rumah Gubernur Palestina diserang, tindakan pasukan Israel dikutuk. Presiden Mahmud Abbas mengutuk serangan brutal oleh pasukan Israel terhadap Gubernur Palestina Adnan Gate beserta keluarganya di Yerusalem pada Senin. Unit khusus pasukan Israel menyerbu rumah Gubernur Palestina Adnan Gate di kampung Silwan, Yerusalem. Pasukan Israel melemparkan bom suara ke dalam rumah dan menyerang Adnan Gate serta melukai beberapa anggota keluarga. Selain menghancurkan isi rumah, pasukan Israel juga menahan 3 kerabat Adnan Gate. Melalui sambungan telepon, Presiden Abbas berbicara dengan Adnan Gate yang juga adalah anggota Dewan Revolusi Fatah. Ia berharap Adnan Gate lekas pulih. Presiden Abbas mengapresiasi peran Gate dalam melayani rakyat Palestina di Yerusalem. Dia memuji ketabahan penduduk Muslim dan Kristen di kota Yerusalem dalam menghadapi tindakan otoritas pendudukan Israel.